Bagaimana cara belajar apapun, tapi dengan cepat? Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Hari ini kita bakal ngomongin soal belajar. Oke, jika dibarengi dengan suatu hobi, itu bakal menyenangkan. Namun belajar, jika tidak dibarengi dengan hobi, itu bakal membosankan. Oke, sekarang belajar mungkin adalah menjadi salah satu kekuatan utama seseorang. Jika seseorang itu sudah terbiasa dari sejak kecil. Dan tahukah kalian bahwasanya mempelajari cara belajar adalah termasuk daripada salah satu meta skill atau keterampilan diri sendiri yang gak akan pernah ditemukan ataupun diajarkan di bangku sekolah. Dan hal tersebut sangat berdampak bagi kehidupan. Di sini aku akan bakal mencontohkan, ketika aku masuk di suatu universitas, aku belajar bagaimana cara belajar agar lebih efisien, agar lebih mudah. Jadi aku bisa melakukan hal lain tidak hanya untuk belajar, namun aku bisa membangun sebuah bisnis ataupun aku bisa membangun sebuah channel YouTube seperti ini. Jadi di dalam video ini aku bakal ngebagiin buat kalian 5 tips yang menurut aku berguna banget. Bagaimana kita mempelajari apapun yang kita mau, tapi dengan cepat. Let's go. Oke, kita masuk ke tips pertama. Tips pertama ini adalah metodenya diambil dari sebuah kutipan dari orang yang terkenal bernama Abraham Lincoln. Dan kalian pasti juga kenal karena orang-orang yang sekolah pasti kenal dengan beliau. Kata beliau, jika Anda memberikan saya waktu selama 6 jam untuk menebang sebuah pohon, saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah sebuah kapak. Maksud daripada pembicaraan beliau berbicara tentang kekuatan dari sebuah persiapan. Dan ini berlaku untuk mempelajari apapun, tidak hanya mempelajari hal-hal yang di sekolahan, seperti matematika, bahasa Indonesia, fisika, kimia, dan lain-lain. Ini mempelajari apapun. Jadi, kita itu harus tahu dulu proses belajar di balik apa yang kita pelajari. Seperti bagaimana kita bakal mempelajari hal tersebut. Contohnya, ketika saya ingin belajar bermain Mobile Legends, maka saya akan banyak menghabiskan waktu di situs ataupun di forum ataupun di YouTube yang membahas tentang Mobile Legends. Nah, saya melakukan sebuah persiapan terlebih dahulu sebelum benar-benar memulai terjun ke dalam dunia game tersebut. Menyisihkan waktu untuk melakukan sebuah persiapan sebelum benar-benar terjun, itu adalah cara cepat atau proses cepat untuk belajar. Oke, kita masuk ke tips kedua. Tips kedua ini adalah mengoptimalkan fokus kita atau menggunakan sebuah alat bantu untuk mengoptimalkan fokus. Sekarang, setiap kita ingin mempelajari sesuatu, apapun, pasti kita sembari melakukannya dengan hal lain, tapi secara bersamaan. Contohnya, kita bermain gitar, tapi sambil nonton TV. Nah, itu gimana itu? Itu otaknya itu gak fokus dalam satu hal. Tapi yang jelas, jika kita benar-benar fokus dalam hal, contohnya tadi bermain gitar tadi, kita fokus ke sana aja, maka otak kita akan jauh lebih baik mempelajari hal tersebut. Jadi, saya mendapati beberapa alat bantu, namun menurut saya ini yang terbaik, menurut versi saya. Jadi, saya menemukan aturan 5 menit. Aturan 5 menit ini mengatakan bahwasanya kita harus meyakinkan diri kita bahwasanya kita bisa melakukan hal itu atau mempelajari hal tersebut hanya dalam waktu 5 menit. Dan setelah kita melakukannya 5 menit, kita boleh berhenti. Atau kita sembari melakukan hal lain secara bersamaan. Itu terserah. Yang penting, kita sudah melakukan fokus selama 5 menit. Dan meyakinkan diri bahwasanya kita bisa melakukan hal tersebut hanya dalam waktu 5 menit. Dan lakukan ini terus-menerus setiap hari. Hanya 5 menit aja. Oke, kita masuk ke tips ketiga. Tips ketiga ini adalah mencari kelemahan diri kita. Mencari tahu kelemahan daripada diri kita. Dan kemudian kita memperbanyak latihan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Sebagai contohnya, jika kita masuk sebuah universitas mengambil jurusan programmer, nah di sana kan pasti programmer itu menggunakan bahasa Inggris dan kelemahan kita di dalam bahasa Inggris, ya kan? Nah, maka hal tersebut harus kita pelajari, harus kita totalitaskan dalam mempelajari hal tersebut. Jadi ketika saya belajar untuk ujian agar lebih efisien, saya tahu apa yang harusnya saya lakukan. Ketika saya belajar dan ujiannya besok hari,
Pertanyaan yang selalu saya tanyakan pada diri saya sendiri adalah topik apa yang paling tidak saya sukai dan saya bakal mempelajari hal tersebut. Jadi sebenarnya pembelajaran itu hanya terjadi jika kita mencoba untuk memperbaiki kelemahan kita dan mencoba untuk melakukannya walaupun terlihat sulit. Jika sesuatu terjadi dengan begitu mudah, kita tidak akan dapat belajar sama sekali. Jadi, jika kita ingin memaksimalkan pembelajaran atau mempelajari sesuatu dengan lebih cepat, kita harus mengetahui lebih dalam apa kelemahan kita. Dan kita mengetahui bagaimana kita berlatih untuk memperbaikinya secara cepat. Oke, kita masuk ke tips keempat. Tips keempat ini adalah menguji diri kita sendiri. Di dalam dunia belajar, ini disebut dengan active recall atau kekuatan ingatan. Sebenarnya, di balik latihan mengingat atau mengaktifkan kembali ingatan kita, itu berarti kita tidak belajar dengan mencoba memasukkan sesuatu ke dalam otak kita. Kita sebenarnya belajar secara kontra-intuitif, yaitu mencoba mengeluarkan sesuatu dari otak kita. Jadi, jika kalian mempunyai pengalaman membaca di suatu situs atau di suatu forum atau di suatu web dan lalu ada yang bertanya kepada kalian dan kalian lupa, itu berarti kalian belum menguji pada pengetahuan itu. Jika kita berpikir menguji diri adalah strategi untuk belajar, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Itulah mengapa jika kita belajar gitar ada banyak tutorial yang dapat kita tonton sebelum kita mempraktikannya. Tidak ada gunanya hanya dengan membaca ataupun meringkas sebuah buku. Intinya, kalian harus menguji diri sendiri agar otak memiliki kesempatan untuk bekerja, mengambil informasi, dan itulah yang mendorong pembelajaran. Dan di dalam pembelajaran ada konsep yang disebut dengan konsep kesulitan tapi yang diinginkan. Yang berarti ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan terlalu sulit. Contohnya, jika saya bermain bulu tangkis, saya melawan Taufik Hidayat, tentu saja saya kalah. Ataupun saya bermain bulu tangkis, tapi saya bermain dengan anak-anak yang berusianya baru 5 tahun atau 7 tahun. Tentu saya menang. Tetapi jika saya bermain dengan orang yang selevel saya ataupun setingkat di atas saya sedikit, nah itu saya mendapatkan sebuah pengalaman dan pembelajaran baru. Jika saya bermain melawan seperti Taufik Hidayat, apa pelajaran yang dapat saya ambil? Tidak ada, nihil. Ataupun saya belajar, ataupun saya bermain dengan anak-anak yang sangat mudah saya kalahkan. Apa yang pembelajaran yang saya ambil? Gak ada juga. Jadi ketika saya ingin bermain bulu tangkis, saya harus bermain dengan orang yang selevel dengan saya atau setingkat di atas sedikit daripada saya. Oleh sebab itu, saya lebih cenderung belajar pada hal kesulitan yang diinginkan. Karena belajar tidaklah mudah, melainkan sulit. Jika itu sulit, maka kita melakukan sesuatu itu dengan benar. Oke, kita masuk ke tips kelima, atau overlearning. Yaitu ketika kita mempelajari sesuatu, kita ingin mempelajarinya lebih dalam, lebih daripada yang kita butuhkan. Dan kita mencari tahu apa penyebab terjadinya hal tersebut. Contohnya, seperti saya belajar editing video. Nah, di dalam editing video, saya cuma belajar daripada memotong, atau menggabung, ataupun mengupload videonya, memasukkan musiknya. Nah, saya tidak tahu pada transisi ataupun yang lain. Dan di situ saya lebih mendalam mempelajari, mendalam sampai akhirnya saya bisa membuat sebuah transisi ataupun saya bisa mengediting 3D ataupun saya bisa editing pakai efek-efek. Nah, pakai green screen dan macam-macam. Jadi saya lebih mendalam mempelajari hal tersebut, tidak hanya pada satu titik, namun dalam beberapa titik. Oke, itu tips daripada tips kelima. Dan itulah 5 tips yang menurutku berguna buat kalian untuk mempelajari hal apapun, tapi dengan cepat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel ini dan like and share. Terima kasih.